Dan untuk penceramah Ramadan yaitu Bapak Ustaz Abdul Rahman bin Kamil Asagaf LC MPDI. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati seluruh imam masjid, imam bonjol, para asatiz, muadzin, beserta pengurus dan jamaah hadirin muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a yaruddul bala. Doa menolak bala dan musibah. Para ulama menambahkan, ad-du'a silatun bainal abdi wa rabbih. Dan doa adalah kontak, koneksi antara hamba dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang disuguhkan di pertemuan kali ini adalah sebab-sebab tidak diijabahnya doa. Hakikatnya doa yang kita panjatkan pasti diterima oleh Allah. Al-aslu fid doa mustajab. Asal doa itu diterima. Dalil yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, atau dalil yang kita bisa kutip di dalam Al-Quran bahwa setiap doa pasti diterima adalah firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan mengijabah. Dalam ilmu nahu disebut dengan jawabu syarat. Kalau jawabu syarat artinya keniscayaan, satu hal yang pasti. Artinya tiap kali kita berdoa memohon kepada Allah, pasti Allah akan terima doa kita. Sebagaimana juga di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, tentu dengan kemuliaan sifatnya, dan maha dermawan. Allah sangat malu kepada seseorang yang menadahkan kedua tangan meminta kepada Allah, lalu tangannya itu kosong, doanya tidak diijabah. Itu Allah malu. Artinya setiap yang memohon, meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Itu asalnya. Memang benar, kita ini sebenarnya tanpa meminta kepada Allah,
Allah sudah tahu apa keinginan kita. Sekalipun kita tidak terjemahkan lewat doa, ataupun kita terjemahkan lewat kata-kata, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tapi syariat mengajarkan kita, sekalipun Allah tahu apa kebutuhan kita di dalam hati, apa keinginan kita di hati, Allah perintahkan, ud'uni, mintalah padaku, baru aku ijabah. Berarti doa ini juga sebagai alat bukti bahwa kita adalah hamba yang butuh kepada Sang Pencipta. Makanya di dalam syair dikatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikari. Sungguh telah cukup ilmunya Allah mengetahui keinginan kita. Tanpa kita minta, Allah tahu apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Akan tetapi doaku, permohonanku adalah sebagai alat bukti bahwa aku adalah hamba yang butuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah adalah doa kita ini terhalangi, ada penghalang doa, mawani' wa awarid, pencegah dan penghalang doa. Asalnya sebenarnya doa kita pasti Allah ijabah, tapi ada penghalang. Apa saja penghalang yang membuat doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Allah, seakan-akan tidak diijabah oleh Allah. Al-Imamul Haddad menerangkan penghalang doa ada 5 di dalam kitabnya An-Nafais Al-Uluwiyah fil Masaili As-Sufiyah. Yang pertama, aklul haram wa lubsuh. Penghalang doa yang pertama, makanan yang ia makan makanan yang haram, pakaian yang dia gunakan pakaian yang haram, baik haramnya zat maupun gairu zat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, thumma dzakara rajula yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama fayaqul ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Nabi ceritakan ada seorang musafir, perjalanan yang dia tempuh perjalanan yang sangat jauh, rambutnya berdebu, pakaiannya kusam, kotor. Seraya dia mengangkat kedua tangan sambil berdoa, ya Rob, ya Rob. Ternyata makanan yang ia makan makanan haram, minuman yang ia minum minuman yang haram, pakaian yang dia kenakan pakaian yang haram, dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah? Inilah penghalang pertama. Di situ Nabi ceritakan musafir, karena musafir itu doanya mustajab. Di dalam riwayat Syekh Nawawi Al-Bantini mengutip di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, doaul musafir mustajab, doanya musafir mustajab. Sekalipun doanya mustajab, seorang musafir tapi yang dia makan haram, yang dia minum haram, doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala, sebab ada mawani', ada penghalang. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang doa adalah al-israr ala zulmil ibad, orang yang masih senang menzolimi orang lain. Nah, orang-orang yang zolim itu doanya tidak akan bisa diterima oleh Allah, sebab kezolimannya itu menghalangi doanya sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi umpamakan zolim itu seperti kegelapan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zolim, sebab perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dia juga kegelapan yang menjadi tabir penghalang doa seorang hamba kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang ketiga yaitu syak
wa qalbun ghafil. Tidak ada keyakinan dalam berdoa. Dia ragu. Berdoa tapi ragu. Kalau sudah berbicara dengan kekuasaan Allah, kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika menggunakan kekuasaan Allah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan yang jika Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Kalau berdoa, Nabi ajarkan jangan ada ragu sedikit pun. Sekalipun itu menurut pikiran kita ini tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Bagi kita ukuran makhluk mungkin itu hal yang tidak mungkin. Maka ketika berdoa hadirkan keyakinan 100%. Tidak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang daripada itu, maka doa itu menjadi apa? Terhalang. Ada mawani'. Makanya Nabi katakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau doa sama Allah, kalian harus yakin doa kalian diijabah oleh Allah. Dan yakin juga Allah pasti terima. Jangan ragu. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah akan terima doa kalian. Dalam kitab Imriti dikatakan idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu mulia sesuai dengan keyakinannya kepada Allah. Ketika dia mengamalkan sesuatu tanpa ada keyakinan, maka amalan itu menjadi tidak bermanfaat. Jadi harus yakin. Yakin bahwa Allah akan terima doa kita, dan yakin apapun yang kita minta kepada Allah selama itu baik, pasti Allah akan mampu mengabulkannya. Kemudian doa ini menjadi penghalang sepaket dengan tadi ragu, dan yang kedua doa tapi tidak fokus, pikirannya kemana-mana. Kalau sedang berdoa fokuslah kepada Allah Ta'ala, khusyuk dalam bahasa agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa yang bersumber dari hati yang tidak fokus dan lalai. Dia tidak fokus, tidak konsentrasi, dan pikirannya lalai, lahin. Maka doa semacam ini terhalangi sebab ada mawani', ada penghalang, wa awarid. Dan yang keempat, penghalang doa, ya, yang kelima ya. Yang keempat ini memutus silaturahmi. Ayyakuna khati'an li arhamihi. Orang yang masih dalam keadaan memutus silaturahmi, terutama dengan keluarganya, apalagi orang tuanya, dan kerabatnya, sahabatnya, dengan kaum muslimin khususnya, maka doanya terhalangi. Saya teringat 10 tahun 8 tahun yang lalu kami belajar satu kitab tentang akhlak, judulnya Al-Akhlaqul lil Banin. Di dalam kitab tersebut diriwayatkan ada satu orang hadir majelis, dan tidak sembarangan majelis. Dia hadir majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika satu orang ini hadir berkumpul dengan sekelompok kaum yang hadir di majelisnya Rasulullah SAW, kemudian saat itu Nabi SAW Allah buka hijab. Yang biasanya majlis itu kalau kita berkumpul Allah curahkan rahmat, malaikat juga hadir, doa juga diijabah oleh Allah di tempat tersebut. Tapi pada waktu itu Allah buka tabir, Nabi melihat itu rahmat tidak turun, itu malaikat tidak hadir. Ada apa ini? Kemudian dikabarkan oleh malaikat lewat perantara firman Allah, Allah wahyukan, kemudian malaikat sampaikan. Dan sesungguhnya Rasulullah mengetahui itu karena Allah sudah wahyukan kepada Nabi.
bahwa terhalangi, rahmat tidak turun, doa tidak diijabah dalam perkumpulan baik tersebut, sebab di dalam kelompok orang yang berkumpul itu ada satu orang memutus silaturahmi. Dia seorang pemuda sedang berkonflik dengan bibinya. Kemudian Nabi katakan, siapa yang lagi bermasalah dengan seseorang, maka tolong nanti keluar. Kata Nabi seperti itu. Tapi Nabi usulkan keluarnya jangan saat itu juga langsung berdiri, karena membuka aib itu haram. Tunggu nanti sudah habis sholat baru keluar. Ternyata ketika dia keluar, orang tersebut sampai bertemu dengan bibinya dan meminta maaf. Dia kembali lagi. Kemudian Nabi katakan, saat ini rahmat sudah turun, doa sudah diijabah oleh Allah. Kemudian keluarlah sabda beliau, inna rahmata lam tanzil ala gaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak bisa turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada satu orang yang memutus silaturahmi. Ini yang menjadi mawani, penghalang doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menjadi penghalang daripada doa, yaitu orang yang di dalam hatinya masih banyak menyimpan penyakit-penyakit hati. Dalamnya masih ada sifat sombong, al-kibir. Di dalam hatinya masih ada ujub, bangga diri. Di dalam hatinya ada masih hasad, iri hati. Dalam hatinya masih ada al-hikid, dengki, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit hati inilah yang menjadi mawani, penghalang doa, sehingga doanya tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahasadu, la tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Nabi katakan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling iri hati, dan jangan kalian saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sungguh tidak halal bagi seorang muslim dia berkonflik dengan saudaranya yang muslim melebihi dari 3 malam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.